Selamat sore Pak, selamat sore juga buat teman-teman. Saya Robin Salspotar. Di sini ingin menjelaskan soal dari UTS kemarin, UTS REDC. Oke, soalnya yang pertama, berapakah nilai dari Px dan Ix? Yang pertama itu kita labeli dulu, yang ini sebagai R1, ini R2, dan ini R3. Ini R4. Nah, di sini kan R3 sama R4 kan seri. Jadi kita tambahkan aja itu RS dengan 1 ohm tambah dengan 1 ohm. Itu menjadi 2 ohm. Nah, setelah itu dapat tuh kita bisa menggambar tuh ilustrasinya itu seperti ini. Ini juga bisa kita buat menjadi not A, ini not B. Ini kan tadi R2. Ini RS. RS itu bisa kita buat menjadi R5. Nah, nilai dari R5 itu 2 ohm. Dan nilai dari R2 itu 2 ohm juga. Nah ini kan paralel. Jadi kalau paralel itu kita paralelkan RP sama dengan R2 dikali R5 dibagi R2 ditambah R5. Nah, R2 itu 2, R5 itu 5 dikali, ini juga kita substitusi menjadi, ini tadi 2 ya. Nah, 2 kali 2, 4, 2 tambah 2, 4 juga. Sehingga hasilnya menjadi 1 ohm. Nah, itu untuk paralelnya. Nah, kalau udah begini kan bisa kita gambar yang baru kan. Jadi itu gambarnya itu seperti ini. Ini tadi 4 volt. Oke. 4 volt. Di sini tadi itu ada R1. R1. Nah, di sini itu adalah paralelnya tadi ya. Paralelnya RP. Ini nilainya 1 ohm dan ini juga 1 ohm. Nah, bisa kita gambar ini. Nah, untuk mencari R total itu, nah, ini kan seri kan, jadi kita bisa tambahkan R1 tambah RP. Hasilnya itu 1 ohm ditambah dengan 1 ohm. Hasilnya menjadi 2 ohm. Nah, berikutnya itu mencari nilai I ini. I itu kan V kali R. Nah, V-nya tadi 4 volt. Dan R-nya ini apa? R-nya ini adalah R total. R total itu adalah 2 ohm. 4 volt dibagi 2 ohm itu adalah 2 ampere. Nah, yang berikutnya itu kita bisa cari tegangan di VAB. Nah, itu VAB itu rumusnya I-nya tadi berapa? Dikali dengan R paralel. Nah, karena sudah paralel tadi ya. Nah, I-nya adalah 2 ampere dan paralelnya itu 1 ohm. Sehingga dia mendapat 2 volt. Nah, yang berikutnya itu kita bisa lihat ini tadi kan kita bisa gambar ulang. Ini 2 ohm. Ini R2-nya di sini A, di sini B. Sini kan tadi IX. Arahnya ke atas. IX.
Nah, VAB itu kita udah dapat kan? VAB itu nilainya 2 volt. Nah, VAB, kalau kita dapat VAB maka kita bisa mencari yang namanya IAB. Nah, IAB ini, untuk mencari IAB ini rumusnya apa? Itu adalah VAB-nya kita bagi dengan R2-nya. R2-nya 2 ohm ya. VAB-nya kan 2 volt. Nah, untuk R2-nya itu 2 ohm. Nah, IAB itu kita dapat 1 ampere. Nah, ini kan IAB arahnya ke bawah. Nah, berarti IX itu arahnya ke atas, berlawanan dong. Jadi kalau berlawanan itu IX sama dengan minus IAB. Nah, IAB itu tadi 1 ampere, maka IX itu menjadi minus 1 ampere. Oke, IX-nya udah dapat. Yang berikutnya itu kita mencari yang namanya Vx. Nah, untuk mencari Vx itu yang pertama itu kita cari terlebih dahulu IRS-nya. Arus yang ada di tegangan seri tadi. Hambatan seri. Nah, untuk mencari IRS ini kita bisa masukkan tegangan yang ada di RS dibagi dengan RS-nya. VRS itu sama juga dengan VAB ya. VAB. Nah, VAB dibagi RS-nya itu, kita substitusi dulu ya. VAB-nya 2 volt, RS-nya 2 ohm. Jadi ini 1 ampere juga. Nah, yang berikutnya itu kita mencari VR3 atau yang ada di sini ya. VR3. Nah, untuk mencari VR3 itu kita IRS dikali dengan R3. IRS tadi itu 1 ampere ya, 1 ampere. 1 ampere dikali R3-nya adalah 1 ampere. 1 ohm. Nah, maka hasilnya ini adalah 1 volt. Ini untuk yang VR3 ya. Tapi kan di sini Vx kan dia terlebih dahulu negatif kan? Maka itu menjadi Vx-nya sama dengan negatif dari VR3. Nah, VR3-nya 1 volt, maka Vx-nya menjadi negatif 1 volt. Nah, jadi untuk Vx-nya ada 1 volt, minus 1 volt, dan untuk Ix-nya ada minus 1 ampere. Untuk soal yang berikutnya itu soal nomor 2. Soalnya itu carilah arus yang melewati resistor 2 ohm dan 8 ohm pada gambar berikut dengan metode arus mesh. Nah, yang perlu kita lakukan itu KVL. Nah, di sini kan I1 dia udah 6 ampere. I3 juga. I3 sama dengan 8 ampere. Nah, sekarang itu yang perlu kita cari itu adalah I2. Nah, berarti kita mencari KVL di I2. Nah, kita mulai dari 6 ohm saja. 6 I2 ditambah. Ini adalah 8. Pertama itu I2 dikurangi I3. 8 dikali I2 dikurang I3. Kemudian di sini I2 juga 2 dikali I2, karena kita mengambil dari mesh yang I2 ya. Jadi yang pertama itu kita I2 dan yang kemudian yang di sampingnya itu I1 dikurang I1
Nah, sama dengan 0. Oke. Kita kalikan 6I2 ditambah 8I2 dikurangi 8I3 ditambah 2I2 dikurang 2I1 sama dengan 0. Nah, kita gabungkan semua yang sama. I2 yang sama itu menjadi 6 tambah 8 tambah 2 itu menjadi 16I2. Nah, dikurang 8I3 dikurang 2I1 sama dengan 0. Nah, ini kan kita udah tahu I1-nya sama I3-nya. Sekarang kita substitusikan. I3-nya itu adalah 8, jadi kali 8 dikurang 2 dikali I1-nya itu 6 dikali 6 sama dengan 0. Ini 8 kali 8 itu 64, 2 dikali 6 itu 12 sama dengan 0. Ini kita pindahkan, ini kalau dijumlahkan menjadi 76 minus 76. Kita pindahkan itu ke ruas kanan itu kan menjadi positif, menjadi positif 76. Nah, sekarang I2-nya itu adalah 76 dibagi dengan 16. 76 dibagi 16 kalkulator itu 4,75 ampere. Yang berikutnya itu kita mencari arus yang melewati resistor 2 ohm dan 8 ohm. Nah, pertama itu kita ambil yang di 2 ohm terlebih dahulu. Itu kita asumsikan searah dengan I2 pada 2 ohm. Nah, pada 2 ohm itu kan kalau kita asumsikan searah I2 itu jadi I2 dikurang I1. Nah, I2 dikurang I1. I2-nya tadi 4,75. I1-nya itu 6. Jadi kita kurangkan itu menjadi minus 1,25 ampere. Nah, ini untuk arus yang melewati 2 ohm. Yang berikutnya itu pada 8 ohm. Nah, kita asumsikan juga dia searah dengan I2. Nah, menjadi I2 dikurang I3. I2 dikurang I3. Nah, I2-nya tadi 4,75 kurangi dengan I3-nya itu 8. Itu menjadi 4,75 dikurangi 8 itu menjadi minus 3,25 ampere. Nah, kita udah mendapatkan arus yang melewati 2 ohm itu sebesar minus 1,25 ampere dan yang melewati pada 8 ohm itu minus 3,25 ampere. Oke, sekarang yang nomor 3. Nomor 3 itu soalnya carilah nilai I/O dengan metode tegangan simpul atau supernode pada rangkaian berikut. Nah, di soal ini kan ini kita bisa ambil menjadi supernode V1 ke V3. V1 ke V3. Nah, supernode-nya itu ada di sini. Ini digunakan untuk apa? Nanti kita gunakan untuk KCL. Pertama itu kita tuliskan dulu, maaf ini di sini 6 volt. Nah, di sini kan V2-nya itu 6 volt ya. Dan yang apa itu jadi nilainya itu polaritasnya kan negatif. Jadi negatif 6 volt. Dan untuk V4-nya sama dengan polaritasnya positif 12 volt. Nah, bagaimana dengan V1?
untuk V1 itu sini kan dia 12 volt tadi. Ini untuk yang keduanya, berarti itu dikurang V3. Nah, hasilnya itu menjadi 12 volt. Kita pindahkan tuh V3-nya ke kanan itu menjadi 12 volt ditambah V3. Nah, yang berikutnya itu kita melakukan KCL di supernode. Supernode-nya itu tadi adalah V1 dan V3 ya. Jadi saya itu mengasumsikan arahnya itu ke sini, ini ke sini, dan untuk V3 ini ke sini dan ke bawah. Nah, itu kita bisa melakukan KCL-nya itu V1 ke V2. V1 V2 hambatannya itu 2 kilo ohm. Tambah yang ini V1 ke V4, V1 kurang V4 per 2K. Kemudian yang itu yang berikutnya yang di V3, V3 ke V2, V3 ke V2. Di sini tuh tegangannya 1 kilo, kemudian ditambah V3 ke V4, V3 ke V4 itu 1 kilo juga, 1 kilo ditambah V3 ke ground, V3 itu 2 sama dengan 0. Nah, ini hanya kita bisa matikan karena semua sama ya. Oke, ini kita bisa V1 per 2 dikurang V2 per 2 ditambah V1 per 2 dikurang V4 per 2 tambah V3 per 1 dikurang V2 per 1 tambah V3 per 1 kurang V4 per 1 ditambah V3 per 2 karena dia kan ground tadi. Nah, sekarang tuh kita substitusikan nilainya tuh. V1 tadi 12 V tambah V3 per 2. V2-nya itu minus 6 per 2. V1-nya lagi 12 V tambah V3 sama dengan per 2 dikurangi V4-nya itu 12 per 2 tambah V3-nya belum dapat per 1 kurang V2 itu minus 6 per 1 tambah V3 juga masih belum dapat tadi ya. V4-nya itu 12 per 1 plus V3 per 2 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita pisah dan dibagi. Ini kan 12 bagi 2 itu sama dengan 6. Yang ini kan bisa dipisah 3 per 2. Yang ini negatif 6 dibagi 2 itu negatif 3, ketemu negatif menjadi positif 3. Ini sama kayak yang tadi 6 V3. Ini 6, ini V3, ini 6 tambah 6. Kemudian tambah V3, ini 12 bagi 1 kurang 12 tambah V3 kurang per 2 sama dengan 0. Nah, ini tuh kita tambahkan ini 6 tambah 3 itu 9, 9 tambah 6 itu 15, 15 kurang 6 itu menjadi 9, 9 tambah 6 itu 15, 15 dikurangi 12 itu menjadi 3. Nah, 3.
tambah ini V3, ini sama ya, V3 1, 2, 3, berarti menjadi 3 V3 per 2. Nah, yang berikutnya itu V3-nya. V3-nya ada berapa? 1, 2. Ditambah 2 V3 sama dengan 0. Ini kita pindahkan ke kanan, dia menjadi negatif 3. Ini kan 3 V3 per 2, 2 V3. Nah, ini kita samakan penyebutnya, itu menjadi 3 V3. Ini kan 1, jadi kita samakan menjadi 2 kali 2, 4 V3 sama dengan minus 3. Nah, ini menjadi 7 V3 per 2 sama dengan minus 3. Nah, sekarang kita sisakan V3-nya di sebelah ruas kiri, itu menjadi ini naik ke sini menjadi minus 6, dan ini turun ke bawah menjadi 7. Jadi V3-nya itu minus 6 per 7. Nah, yang berikutnya itu adalah yang disuruh kan mencari I0. Nah, I0 itu di sini. Dari V3 ke ground per 2 kilo. Menjadi V3 kurang 0 per 2 kilo ohm. Karena kita substitusikan V3-nya tadi itu minus 6 per 7 per 2 kilo. Biar lebih, ini kita 6 per 7, ini dikali 1,2 per. Nah, ini kan hasilnya menjadi minus 6 per 7 kali 2, 14. Ini kan kilo ampere kali ampere, berarti menjadi mili ampere ya. Nah, ini kita bisa sederhanakan, itu menjadi bagi 2 minus 3 per 7 mili ampere. Jadi nilai dari I0 itu minus 3 per 7 mili ampere.